sejarah sudah membuktikan bahwa tahun 45 itu perubahan radikal menjadi republik. Nah sudah, tidak usah dikhawatirkan bahwa kerajaan itu akan timbul kembali. Nah, tapi nyatanya orang-orang yang ikut republik, keluarga kerajaan dan sebagainya, seperti Sultan, seperti Nyadisumo, tidak berani berjuang untuk menegakkan satu kewibawaannya pribadi maupun kewibawaan menurut pandangan sejarah. 10 tahun yang lalu, saya berkenalan dengan Sri Sunan Pakubono XII, seorang raja Jawa dari dinasti Mataram yang bertahta di Keraton Surakarta, Hadiningrat, Solo. Sejak saat itu, saya dipercaya beliau menjadi teman bicaranya. Banyak yang kami bicarakan, mulai dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang sangat serius. Baju merah kemarin itu yang bintangnya cuma dua, Nggih, ini dua di sini bintang 45. nggih. Itu mau saya kasih pilot. Pilotnya 60. Dalam cetakan wonten dalam bentuk. Kapan? Ya, dalam hari-hari ini benjing dalam cetakan. Nggih. Bisa? Ayahanda dulu
pesan sama saya bahwa nanti sewaktu-waktu bisa loh tuh menjadi pengganti saya sebagai seorang raja, kamu harus hati-hati karena seolah-olah dunia itu gelap. Nah, kegelapan yang bagaimana kita renungkan sendiri karena kita ternyata melampaui beberapa cobaan-cobaan yang diciptakan oleh pemerintah baru, adalah pemerintah republik, di mana dari kerajaan menjadi pemerintah republik. Beliau lahir pada masa kejayaan kakeknya Sri Sunan Pakubono X yang masyhur dengan nama kecil Bandoro Raden Mas Suryo Guritno. Sekolahnya namanya Europese Lagere School. Nah, itu semacam ya sekolah SD, sekolah dasar. Kewajibannya cuma kalau latihan nari di Suramijayan. Setiap seminggu 2 kali. Kalau tidak salah malam Rebo sama malam Minggu. Pakubono ke-10 itu nggak tahu bagaimana kok mesti manggil kita ini, panggil masuk untuk joget. Ya ala kadarnya joget sebisanya wireng ketek itu. Panggilnya mesti jam 12 malam kok. Yang nari saya sama Gusti Mentaram, Si Kamto, Priyambodo, Mas Rendro. Setelah wafatnya Pakubono X, ayahandanya kemudian naik tahta menjadi Sri Sunan Pakubono ke-11. Gelar Gusti kemudian disandangnya sehingga namanya menjadi Raden Mas Gusti Suryo Guritno karena kini sebagai seorang putra raja. Sejak ayahnya naik tahta, dalam usia muda beliau sudah mulai ditempa secara lahir dan batin, dipersiapkan agar suatu saat dapat menggantikan ayahandanya sebagai raja. Kira-kira yang kuat untuk mengganti sebagai seorang raja adalah saya. Makanya mau tidak mau dilatih untuk kurang makan, kurang tidur, berbakti pada Tuhan, mengheningkan cipta tiap malam sampai jam 3, setengah 4. Apa isinya itu harus diisi sendiri. Cuma satu yang harus diingat, bahwa seorang raja itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kokoh. Sinuhun Pakubono XI kemudian wafat setelah bertahta selama 6 tahun. Pada saat jenazah ayahnya diberangkatkan ke makam Imogiri, Raden Mas Gusti Suryo Guritno diangkat menjadi putra mahkota yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Setelah masa berkabung usai, beliau diangkat menjadi Sunan ke-12 dinasti Mataram dalam usia 20 tahun. Bergelar Sahandap Sampian Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono XII dengan kekuasaan yang masih utuh. Dinyatakan utuh itu karena kekuasaan masih lengkap. Bupati Pamongpraja masih lengkap. Polisi
PB, polisi Kasunanan ada, tentara juga ada, tentara sendiri prajurit keraton. Pengangkatannya sebagai raja diwarnai konflik dalam keluarga yang berdampak terhadap kelangsungan keraton di kemudian hari. Paman-paman kakak saya itu agak terkejut. Pertimbangannya apa? Kok yang dijadikan pengganti adalah seorang putra yang paling muda, umur 20 tahun. Tapi mereka lupa bahwa saya itu seorang putra permaisuri yang masih hidup. Paman-paman itu tidak solider terhadap saya. Kalau mungkin menunggal kedudukan saya. Namun, situasi politik pada saat itu lebih berpihak kepadanya. Tentara pendudukan Jepang itu masih berbicara. Berbicaranya pemerintah Jepang itu dengan Bung Karno. Sama dengan patih saya adalah Sosrodiningrat. Saya sempat ketemu Bung Karno di Istana Merdeka waktu makan malam dengan Seiko Shikikan, Gubernur Jenderalnya Jepang. Saya tanya sama Bung Karno, kok kenapa kok Bung Karno mendorong seolah-olah menyetujui bahwa saya yang jadi pengganti. Jawabannya Bung Karno adalah harapan masih banyak karena Purboyo masih muda sekali dan dapat menampung dan bertahan dalam kancah kehidupan yang bergejolak. Itu jawaban Bung Karno. Penobatannya pada tanggal 12 Juli 1945 seolah menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Masyarakat memberinya gelar Sunan Hamardika yang berarti raja di zaman kemerdekaan. Sesaat setelah negara Republik Indonesia merdeka, Sinuhun segera menyatakan kebulatan tekad untuk berada di belakang Republik ini. Saat itulah beliau segera membuat maklumat yang menyatakan bahwa negari Surakarta berada di dalam negara Republik Indonesia, yang berarti bukan lagi daerah Swaparaja, melainkan sebagai daerah istimewa Surakarta, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Sinuhun menjadi anggota delegasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ikut meja bundar itu sama Mangkunegoro, tapi ikut sertanya itu diberi satu keputusan khusus bahwa saya itu menjadi seolah-olah menteri negara di dalam pemerintahan Republik. Dengan semangat kebersamaan membangun bangsa, hampir semua apa yang dimiliki keraton diberikan kepada pemerintah Republik. Namun dalam perjalanannya, sejarah tidak secara detail mencatat peristiwa-peristiwa penting yang sebenarnya terjadi. Sejarah seolah mengelabui masyarakat dengan tidak mengungkap fakta-fakta yang berharga bagi peranan penting Keraton Surakarta dalam perjalanan bangsa ini. Sumbangan Keraton Surakarta kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dari yang sepele-sepele nama-nama yaitu seperti gelas piring kloso, yang penting sampai mobil-mobil, lagi yang lagi lebih penting lagi senjata, ya senjata tajam, ya senjata amunisi,
kepunyaan prajurit dulu dipinjam. Yang tas ya uang, sampai kuda habis dipinjam. Dinyatakan tidak boleh bawa senjata tentara keraton itu. Terus akhirnya diminta, saya kasihkan aja. Tapi pakaiannya tidak, pakaiannya tetap ada. Yang diberikan adalah bedilnya karena tidak boleh menyamai tentara Republik. Hanya karena situasi politik yang saat itu berkembang, dijadikanlah satu alasan yang menyebabkan pembekuan terhadap daerah istimewa. Lebih memberatkannya lagi adalah saat itu juga aset-asetnya diambil alih negara. Daerah istimewa kan punya aset, daerah Klaten, daerah Kota, daerah Boyolali, daerah Sragen, daerah Sukoharjo. Yang dibeku itu bukan hanya pemerintahan, tetapi perkebunan milik Keraton Surakarta dan negeri Surakarta, masing-masing 3, jadi 6 perusahaan itu karena dianggap perusahaan vital oleh pemerintah juga diambil alih. Jadi dipegang oleh pusat perkebunan negara. Nah, seperti perusahaan gula Manisarjo, perusahaan tembakau Tegagondo, perusahaan teh Ngampel, kopi Kembang. Lepasnya terus waktu daerah istimewa Solo di revolusi, daerah istimewa dinyatakan dihapus, lepas, terus di semacam nasionalisasi, terus dikup oleh pemerintah Republik. Sebetulnya malah Islam taat kepada peraturan undang-undang, malah pemerintah yang memultisir keraton itu. Keraton Surakarta itu sebetulnya bukan swapraja. Sebetulnya itu daerah istimewa berdasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 yang penjelasannya berbunyi daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan asli dihormati dan dijadikan daerah istimewa. Besar kecilnya akan diatur dengan undang-undang. Sinuhun juga menerima surat keputusan dari pemerintah atau pengakuan kalau Sunan adalah kepala daerah istimewa Surakarta. Itu pada tanggal 19 Agustus 45. Yang saya katakan tadi, paman-paman itu pasif. Dalam kondisi begitu, Karena intinya tidak mau kalau Pakubuwono ke-12 itu mempunyai kewibawaan sebagai raja. Ya sudah, enggak apa-apa, Om. Memang mereka tidak tahu politik yang bagaimana harus ditempuh. Dari kita bertengkar di keluarga sendiri, lebih baik kita itu toleransi terhadap suasana, terhadap perjalanan sejarah yang oleh Republik baru itu dilakukan. Saya bertengkar sama pemerintah Republik mesti kalah. Tidak punya kekuatan.
ditumpangi lagi keluarga tidak bersatu. Sama. Jadi lemah. Lebih baik kita aman, jalankan aja apa adanya. Orang baru datang jadi film, tentang film. Mau jadi. Bertahan. Meskipun dengan beban yang sangat berat, Sinuwun terus berjuang dengan caranya sendiri mempertahankan berdirinya Keraton Surakarta tanpa perhatian serius dari pemerintah. Kerajaan itu dianggap sudah hapus. Dan atribut yang bagaimanapun yang sesuai dengan perasaan atau kepercayaan kerajaan itu tidak akan dan tidak boleh hidup. Makanya tidak ada biaya untuk menyokong atau menegakkan satu tradisi yang walaupun spiritualnya ada sejarahnya, Republik tetap tidak mau. Dengan tanpa sebuah topangan ekonomi dan tanpa ada satu dana yang disumbang oleh pemerintah untuk memelihara keraton, memang bisa dibayangkan sulit sekali untuk maintenance pemeliharaan keraton yang demikian luas. Dan sebuah bangunan tanpa maintenance itu menghadapi risiko kerusakan. Kalau kerusakan fisik tidak apa-apa, tetapi seringkali untuk bangunan bersejarah seperti keraton, kehancuran fisik itu menimbulkan juga sebuah side effect yang besar pada masalah psikologis dan psikologi masanya. Tahun 50-an ke atas, Sinuwun sebagai penanggung jawab di keraton ini mengalami kesulitan-kesulitan untuk mempertahankan atau mengadakan upacara-upacara ritual yang sudah turun-temurun. Tetapi Sinuwun tetap melakukan itu dengan cara apapun, dengan bantuan siapapun. Apa adanya dimanfaatkan untuk upacara itu, tapi dengan pengertian bahwa saya tidak mau dan tidak, istilahnya tidak berniat untuk menjual aset-aset keraton. Jadi sisa-sisa yang bintang-bintang Pakubuwono ke-10 itu sudah saya let go untuk upacara. Termasuk bintang-bintang itu? Ya, bagian untuk laskar keraton, sebagian untuk keperluan upacara. Sampai bisa bertahan.
ya tidak ada biaya yang masuk, berarti ya apa boleh buat, apa yang ada yang kita jual, kita lempar untuk menjadi uang untuk membiayai ulang tahun, kenaikan tahta, ulang tahun, gerebek-gerebek dan sebagainya. Ya tapi ternyata bisa sampai sekarang bisa agak selamat dari bahaya keruntuhan. ilaha illallah wa asyhadu anna. Semua itu kalau kita bisa menghargai dan kita bisa narimo apa kita itu sekarang itu adanya begini, ya kita kemungkinan masih bisa berjalan terus. Bagi Sinuwun, walaupun secara fisik keratonnya tidak terawat, namun selama upacara ritual yang diwariskan oleh leluhurnya masih dapat terlaksana, itu berarti keraton masih belum runtuh. Sinuwun sangat perhatian terhadap setiap penyelenggaraan upacara, sehingga beliau selalu memberi perhatian khusus kepada para abdi dalem yang sedang melakukan pekerjaan persiapan upacara. Keraton terbakar waktu itu, masyarakat Solo seolah-olah menuding penghuni keraton tidak menjalankan kewajibannya memelihara keraton dengan baik. Dan tentu saja banyak yang kemudian menafsirkan dengan Sinuwun ini tidak kuat lagi nanggung atau memegang wahyu keraton. Tapi saya pikir persoalannya sederhana tadi. Tidak ada biaya untuk merawat bangunan tua itu yang membutuhkan perawatan, sehingga akhirnya terbakar. Ada dari anggota masyarakat yang seolah-olah menengok kepada Sinuwun ini dan seolah-olah Sinuwun lah yang bertanggung jawab. Dan ini saya kira tidak fair. Saya tahu persis Sinuwun agak mengalami syok yang berat juga dalam soal ini. Sementara sebagian masyarakat masih mengharap bahwa keraton itu
masih bisa jadi bagian dari orientasi kehidupan mistik mereka. Dan kita lihat bagaimana Soeharto sebagai presiden waktu itu ketika keraton terbakar langsung menunjuk panitia rekonstruksi keraton. Ini membuktikan bahwa di satu pihak ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan keraton itu sebagai legitimasi kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka di Jakarta, bukan di Solo. Tetapi di lain pihak, mereka tidak membantu masyarakat Solo dan Sinuwun ini untuk bisa memelihara keraton. Sinuwun ini seperti penjaga kuil tua gitu, yang harus merasakan bebannya, sementara orang lain yang banyak menikmatinya. Kebakaran itu ada satu peringatan pada satu saat itu kemungkinan besar keraton akan roboh. Robohnya itu dari kekuatan spiritual, karena putra-putri dan keluarga itu tidak menginginkan kelangsungan hidup daripada berdirinya seorang raja. Padahal kalau kita ingat sejarah yang dilakukan oleh Penembahan Senopati itu harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kedudukan. Bumi tanah Jawa itu kedudukan harus ada seorang raja. Walaupun seorang raja sekecil apapun, itu namanya raja masih harus ada. Arah, ampun pun ya. Tapi masih jembah kalian berikan kami. Perjuangan serta penantiannya yang panjang akhirnya membuahkan hasil, walau sangat terlambat. Pengakuan pemerintah akan sumbangsi Sinuwun dalam perjuangan kemerdekaan baru diberikan 50 tahun kemudian. Atas kesetiaannya kepada Republik Indonesia dan jiwa nasionalisme maupun bantuan-bantuannya pada perjuangan kemerdekaan dalam bentuk uang, kendaraan, senjata, mobil, kuda. Pada 50 tahun yang lalu, yang paling dulu menyatakan setia kepada Republik. Sebetulnya Sri Sunan mulai tahun 1958 sudah menerima bintang jasa, 1 bintang gerilya, 1 bintang Mahajaya, 1 bintang perang kemerdekaan 1, perang kemerdekaan kedua. Jadi kelas ke-1, kelas kedua ditandatangani oleh Bung Karno dan Perdana Menteri Insinyur Juanda, tetapi kenyataannya tidak
diberikan kepada Sri Sunan, baru setelah kabinet reformasi ini diterimakan kepada Sri Sunan. Di syuting berapa lagi? Orang melulu di syuting kayak binatang film. Nanti bisa jadi bintang film betulan. Sinuwun jadi merubah tradisi. Nah, banyak yang dirubah kok. Nggih. Kalau nggak dirubah ya saya nggak bisa keluar dari rumah. Keluar dari rumah mesti dipayungi. Rasain atuh menir. Op weg naar de hoofdstad. Kalau saya melihat sikap beliau yang low profile, yang sering malah jalan-jalan di luar keraton, sebagai orang biasa ya seneng tinggalnya di hotel sebagai layaknya orang biasa, dan jarang berada di keraton sendiri, tidak terus-menerus di keraton. Saya kira itu wajar sekali dan menurut saya itu sebuah gaya yang sebenarnya malah cocok. Banyak orang kepengennya beliau itu terus ditinggal di keraton, tapi menurut saya ya malah justru ini membantu terciptanya sebuah transisi, kesadaran bahwa keraton itu hanya merupakan salah satu dari dinamik masyarakat yang sudah pluralistis ini. Itu menarik, dan saya kira di sini saya malah menghargai Sinuwun itu dengan low profile-nya. Itu kelihatannya malah pas dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Sinuwun sendiri menanamkan kepada saya selalu ngendiko, kita harus bisa melestarikan aturan-aturan yang sudah ada di dalam keraton. Otomatis ya kadang-kadang saya juga bertanya, loh kok Sinuwun sekarang nggak tinggal di keraton? Bagi saya ya mana yang terbaik menurut beliau, apa yang istilahnya menjadikan beliau lebih enjoy, itu yang harus beliau lakukan. Karena bagi kita yang terpenting adalah bagaimana agar spirit untuk menjaga kelestarian keraton itu tetap membara di hati beliau, dan jangan kemudian itu termatikan hanya karena beliau didorong untuk istilahnya lebih banyak tinggal di keraton gitu. Saya melihat gayanya yang santai itu malah menurut saya lebih simpatik gitu. Tidak perlu kita romantis, wah ini raja harus seperti zaman dulu. Ya memang sudah berubah. Jadi malah mungkin kebesaran dalam tanda petik kalau kita mau menghormati beliau itu karena kemampuan dia untuk menangkap, mungkin secara instinktif, mungkin tanpa sebuah kesadaran yang sungguh, untuk menjalani posisi raja ini dengan cara yang sama sekali berbeda.
Kasih dulu berkah. Halo. Tinggi. Tuhan masih membutuhkan hidup saya atau melanjutkan hidup saya sebagai sinuwun. Kira-kira masih berlaku apa tidak? Apa kira-kira sudah sampai titik terakhir saya? Siapa saya sudah apa yang terjadi itulah kehendak Tuhan. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membacakan film dokumenter terbaik Festival Film Indonesia. Dan nominasinya adalah Di Marombo,
Anganku Normal Bajo, yang didirikan resmi sutradara untuk kegiatan belajar Yahdi mengajar Jamhur, bagi warga yang tinggal Chandra di situ. Wibowo, produksi PT Samuan Rumah Kreasi tidak mempunyai waktu SCTV. pasti untuk menimba ilmu. Di kawasan Taman Nasional Laut Bunaken, terdapat habitat mangrove Sutradara atau hutan Ahmad bakau Ibrahim, dengan luas area produksi sekitar 1000 Air hektar Sinema. yang menjadi karakteristik Pulau Monte Hage. Buru, program Saksi Hidup, sutradara Dodi Kusmajadi, Edward Mukti, produksi PT Duta Visual Nusantara TV 7. Sangat tragis. Hitam Putih R1 dalam catatan Ishadi SK, sutradara Budi Afrian, produksi PT Trans TV. Dipaksa mundur oleh Mosi tidak percaya. Kuda Tuli, kasus 27 Juli, program Saksi Hidup, sutradara Dodi Kusmajadi, Edward Mukti, produksi PT Duta Visual Nusantara TV 7. Pakubuwono 12, berjuang untuk sebuah eksistensi, sutradara IGP Wiranegara, produksi IGP Wiranegara FFTV IKJ. Apa yang istilahnya menjadikan beliau lebih enjoy, itu yang harus beliau lakukan. Pijar dan Kami Pun Sekolah, sutradara Yahdi Jamhur, Chandra Wibowo, produksi PT Samuan Rumah Kreasi SCTV. Dan Udem, Bertahan Hidup, sutradara Lili Munafida, produksi FFTV IKJ. 17 Agustus 2005, Proklamasi Kemerdekaan RI, program Saksi Hidup, sutradara Dodi Kusmajadi, Edward Mukti, produksi PT Duta Visual Nusantara TV 7. Kayaknya tidak dijadikan pinter, ini dijadikan bodoh, hanya boleh. Banyak sekali nominasinya ya, ada 9. Saya rasa Anda bingung memilihnya karena semuanya bagus. Dan saya bacakan saja. Pemenangnya adalah Citra diraih oleh Pakubuwono 12, berjuang untuk sebuah eksistensi, sutradara IGP Wiranegara, produksi Fakultas Film dan Televisi IKJ dan IGP Wiranegara. Selamat kepada pemenangnya.